Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Razi Tompul. Dari Prodi Perbankan Syariah semester 1 akan menjelaskan 3 materi tentang fikih. 1. Fikih muamalah. Fikih muamalah adalah kumpulan hukum yang disyariatkan dengan metode dan prosedur tertentu oleh orang kompeten yang mengatur tentang hubungan secara manusia. Aturan tersebut berkenaan dengan hubungan kebendaan dan prosedur ekonomi, yakni jual beli atau dagang. Prinsip dasar fikih muamalah: yang pertama, mubah atau diperbolehkan; yang kedua, sukarela; yang ketiga, tidak ada riba; yang keempat, tidak maisir atau judi; kelima, mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. 2. Fikih ibadah. Pengertian fikih ibadah secara bahasa. Kata fikih dapat diartikan al-lam dan al-fam, artinya pemahaman. Jadi fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Sementara itu, secara bahasa ada 3 makna, yaitu taat, tunduk, dan pengabdian. Jadi, ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikih ibadah itu menerangkan dasar-dasar hukum syar'i, khususnya dalam ibadah seperti taharah, salat, zakat, haji, kurban, akikah, dan sebagainya. Yang kesemuanya itu ditunjukkan sebagai ketundukan dan harapan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Fikih ibadah yakni Al-Quran dan As-Sunnah al-makbullah, sunnah yang dapat diterima penafsirannya. 1. Niat ta'ala. 2. Ikhlas. 3. Tidak menggunakan perantara atau wasilah. 4. Dilakukan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. 5. Seimbang antara dunia dan akhirat. 6. Tidak berlebihan. 7. Mudah bukan mempermudahkan dan bukan mempersulit. 3. Fikih mawaris. Fikih mawaris adalah ilmu secara jelas memberikan pengetahuan tentang orang-orang yang mendapat warisan dan juga tidak mendapatkan warisan. Ada syarat pembagian warisan. 1. Ada yang meninggal. 2. Ada harta waris. 3. Ada keluarga yang ditinggalkan atau ahli waris. Terus apa yang didahulukan untuk membagi warisan? Yang pertama itu fardu kifayah. Yang kedua itu hutang. Yang ketiga wasiat. Terus hubungan yang bisa mendapatkan warisan itu nasab atau saudara. Yang kedua pernikahan. Terus memerdekakan. Bagian-bagian warisan ada 6. Bagian yang pertama mendapatkan 1/2, yaitu anak perempuan jika dia sendirian. Yang kedua, cucu perempuan dari laki-laki apabila tidak mempunyai anak perempuan. Yang ketiga, saudara perempuan kandung atau sebapak, syaratnya dia sendirian. Terus, suami yang belum mempunyai anak. Bagian yang mendapatkan 1/4. Yang pertama suami, syaratnya ketika ada anak. Yang kedua, istri, syaratnya tidak ada anak. Yang mendapatkan 1/3. Yang pertama, ibu, syaratnya yang meninggalkan anak atau cucu, tidak ada meninggalkan saudara. Yang kedua, 2 orang saudara dari si ibu atau lebih. Bagian yang mendapatkan 1/6. Yang pertama, ibu, syaratnya ada anak cucu, dan 2 orang atau lebih saudara. Yang kedua, bapak yang mempunyai anak laki-laki. Yang ketiga, syarat tidak ada ibu, dan seterusnya.
Bagian yang mendapatkan 1/8 yaitu istri apabila ada anak. Dan yang terakhir 2/3 yaitu 2 orang anak perempuan atau lebih, syaratnya ada anak laki-laki. Terus 2 orang atau lebih cucu perempuan. Dan yang terakhir yaitu 2 orang anak perempuan atau lebih, syaratnya tidak ada anak laki-laki. Terus 2 orang atau lebih cucu perempuan. Di anak laki-laki syaratnya tidak ada anak laki-laki, perempuan dan seterusnya. 2/3 yaitu 2 orang anak perempuan atau lebih, syaratnya tidak ada anak laki-laki. Terus 2 orang atau lebih cucu perempuan. Di anak laki-laki syaratnya tidak ada anak perempuan dan seterusnya.